Oke, saya lanjutkan. Bagian yang kedua yaitu mempresentasikan data menggunakan tabel. Ya. Nah, seperti apa konsep tabel di dalam HTML ya? Sama dengan tabel secara umum ya. Yang namanya tabel itu ada baris, ada kolom. Pertemuannya antara baris dan kolom disebut dengan sel. Kayak gitu ya. Nah, menggunakan double tag table ya. Jadi ada tag pembuka dan penutupnya, table, tutupnya slash table. Itu bagian awalnya, luarnya. Kemudian untuk membuat baris pakai double tag tr. Namanya table row ya. Ada tr dan slash tr. Kemudian membentuk kolom di dalam baris menggunakan double tag td, table data. Nah, semuanya itu, semua konten ya. Semua konten yang mau ditampilkan di dalam tabel itu harus berada di dalam TD. Jadi TD dan slash TD. TD ini adalah yang paling kecil di dalam tabel. Posisinya untuk tabel itu bisa diatur. Lebarnya bisa diatur, posisinya mau di kanan, di kiri, di tengah itu bisa diatur ya. Pilihannya cuma 3. Kanan, kiri, tengah. Kalau tidak di set apa-apa berarti dia di kiri. Kemudian garis tabel dapat diatur dengan border. Jadi kasih aja bordernya berapa angkanya begitu. Bisa diatur lebarnya, satuannya pixel atau persen. Terus atribut width ini bisa digunakan di TD ya. Itu untuk memisahkan ukuran dari kolomnya. Kemudian align ya. Ini sebagai atribut standar ya, ada width, ada align. Kalau align itu untuk perataan teks, mau dia rata di tengah, kanan, kiri, atau justify, rata kanan kiri ya. Itu bisa diterapkan di TR bisa, di TD bisa. Nah, lalu di dalam table itu ada juga yang namanya table heading dan table body ya. Ada satu lagi sebetulnya table foot ya, table footer, tapi itu jarang digunakan ya. Jadi ada T-head, ada T-body. Ini untuk menunjukkan bagian judul dari tabel yang mana, bagian isinya yang mana. Terus untuk membentuk table header itu menggunakan TH. Kalau tadi TD, sekarang pakai TH. Ini untuk judul ya. Karena kalau pakai TD itu tampilannya biasa, tapi kalau pakai TH itu nanti ada efek, yaitu dia menjadi tebal hurufnya otomatis dan berada di tengah posisinya. Warna latar atau kolomnya itu bisa diatur menggunakan BG color. Tadi sudah kita pakai untuk frame ya. Jadi di frame itu ada body sama dengan BG color sama dengan warnanya langsung di set. Mau pakai warna atau pakai kode hexadesimal ya. Saya gambarkan dulu konsepnya tabel ini ya. Konsepnya table itu pertama pakai table bentuk. Dia akan bentuk apa? Ini pakai slash. Baru kotak aja nggak kelihatan. Wujudnya ada di kita persiapan kita. Kemudian untuk membuat baris di baris itu ya, di tabel itu menggunakan TR. Nah, TR itu dia akan bentuk seperti ini. Tapi ini belum bisa diisi juga. Karena apa? Karena baru mendefinisikan kita membuat ada baris ya. Di dalam ini dibentuk yang namanya TD. Itu dengan slash TD. Hurufnya besar kecil nggak masalah. Tak TN nggak masalah. Dia tetap dianggap huruf. Nah, TD ini jumlahnya sesuai dengan jumlah yang mau kita buat. Jadi kalau misalnya hanya TD aja berarti satu ini adalah TD.
Tapi kalau pengen ada dua seperti ini, berarti yang ininya dibuat dua kali. Maksudnya dua kali itu gimana? Ditaruh di bawah sini. Jadi ada TD lagi dan TD lagi. Ini urut ya, ada TD slash TD di sebelah kolom ini. Kalau mau ada lagi di sebelahnya, di bawahnya kasih TD slash TD lagi. Bisa juga tulisnya ke samping. Misalnya ini 1, misalnya ya harus 2, maka nanti akan kasih 1. Ini ya. Kalau mau ada lagi di sebelah sini, jadi 3 ya, tambah lagi TD. Ini baru satu baris itu dari sini sampai sini. Kalau mau bikin baris berikutnya, ini di copy bawah. Jadi sejajar ya antara TR sampai TR, kalau ada baris baru TR dan TR. Seterusnya sampai dengan cukup data. Itu konsepnya. Nah, di database nanti kita nggak bikin sebanyak itu. Nanti pada masuk ke database itu yang dibikin hanya bagian atas ya, dari tabel dan satu buah TR. Nanti datanya itu misalnya ada 100, kita bikinkan satu buah baris program akan tampil sebanyak 100. Tampilkan sesuai dengan jumlah data yang ada. Kalau datanya hanya 5, nanti yang jadi itu otomatis itu 5. Itu dibikin otomatis. Jadi yang membentuk kolomnya itu adalah pertama total rating, tapi dia nggak bisa seperti ini TD aja, sampai di TR aja nggak bisa. Ketika TR aja, misalnya ini nggak ada ya, tulis teks di sini misalnya 1, maka munculnya 2. Nah, kemudian di situ ada DN, ada body. Nah, DN itu di bawah table ya. Ada DN. Dan DN. Lalu ada body. Slash body. Lalu slash table. Di dalam sini ada PR. Dalam sini ada PR, ada TD. PR. Ada TR, TH. Karena buat dinding itu nanti teksnya otomatis nggak perlu kita tebalkan, nggak perlu kita ratakan. Warnanya bisa diatur. Warnanya diatur di mana? Bisa di TR sendiri tambahkan PG color kita atau di TD ini gantung warna yang berwarna. Jadi yang membentuk tabel bukan hanya tabel saja, tapi ada TR-nya, ada TD-nya, ya. TD itu menentukan jumlah TD-nya, menentukan jumlah kolom di baris tersebut. Ya. Contoh, latihan tabel ya. Ini ada, ada 2 slide. Nah, seperti ini. Ini contohnya langsung saya gabung semuanya. Title seperti biasa ya, sampai ke body ini sama. Di sini ada teks saja yang memberikan deskripsi. Nah, contoh table dengan pengaturan pakai table heading, pakai border, lebar maksimalnya 500 pixel, tabelnya tadi bisa di set lebarnya ya, width-nya. Kemudian tabelnya ini berada di tengah layar. Jadi kalau nggak di set, yang kita set hanya lebar maksimal 500 pixel, dia akan di sebelah kiri sebesar 500 pixel lebarnya. Kalau kita bikin rata di tengah, maka dia akan berada di tengah-tengah layar. Nah, perataan barisnya beda-beda. Setiap kolom itu punya perataan yang beda-beda. Saya contohkan. Atributnya table ya. Ada border sama dengan 1, berarti garisnya ditampilkan. Align-nya center, berarti tabelnya diposisikan di tengah layar. Di tengah secara horizontal. Kemudian lebarnya 500 pixel. Kasih 500. Ya, selanjutnya ini ada T-head.
T-head ini dan T-body itu boleh tidak ada. Nah, itu lagi penjelasannya ya. Boleh aja yang ini dihapus, boleh. T-head dan slash T-head dihapus. T-body, terus bawahnya sini ya. T-body dihapus itu boleh. Dia tampilnya tetap sama. Ini hanya sebagai pembeda aja. Nah, kemudian pembentuk baris. Karena kita pakai table heading, TR, slash TR. Di sini ditampilkan ada 3 buah kolom. Karena ada TH-nya sebanyak 3 buah. Ya. Kemudian width-nya diatur nih 33% semuanya. Berarti dibagi 3, lebih kurangnya ya. Masih ada hilang 1% kan? Ini hanya 99%. Ya, ini ada judul kolom 1, kolom 2, kolom 3. Di sini TH. TH ya, table heading. Jadi tulisan judul kolom 1, 2, dan 3 itu nanti akan berada di tengah dan tebal. Nanti silakan dicoba diganti jadi TD ya. Itu akan tipis dia dan di sebelah kiri ratanya. Kemudian masuk baris data, baris isian yang dari dalam T-body ini ya, ada TR, align-nya left. Kemudian BG color-nya yellow, di sini saya set. Berarti satu baris penuh itu nanti akan berwarna kuning. Satu baris penuh. Berapapun kolomnya, karena kenapa? Karena saya ngesetnya di dalam TR. Ya, align-nya left, sebelah kiri semua rata teksnya itu yang ada di dalam kolom. Terus ini ada tulisan ya. Baris 2 kolom 1, dia ratanya sebelah kiri. Nah, yang TD yang kedua, kolom yang kedua di baris yang kedua itu saya set align-nya center. Jadi hanya kolom ini nanti yang akan ada di tengah. Ya, selanjutnya yang di bagian bawah, yang di bagian kanannya lagi itu sebelah kiri. Itu baris yang pertama. Baris yang kedua, di set ratanya di tengah teksnya semuanya secara default. Baris ini saya set semuanya ratanya di tengah. Kemudian saya atur BG color, warnanya pink. Itu di kolom yang pertama baris ketiga. Nah, kolom yang kedua, saya set align-nya secara khusus berada ratanya di kanan. Ya, align-nya right. Karena apa? Karena kalau tidak di set, ratanya akan di tengah, ngikut yang TR ini, baris 23. Kalau saya set begini, berarti ada kekhususan untuk kolom itu aja, gitu. Ini adalah align right. Lalu yang ketiga, kolomnya ini saya set warnanya, nggak tahu, hijau kayaknya ya. Warna hijau bukan? Yang sudah ngetes. Hah? Yang 00, AA 00 itu? Hijau. Ya, karena R, G, sama B. Baris ketiga. Baris ketiga ini ratanya rata kanan di set. Semuanya. Secara default. Karena di baris, di TR-nya, di barisnya. Lalu ada di set warna untuk kolom kedua, ini warna biru kayaknya ya. Nah, terus yang kolom ketiga itu dibikin rata sebelah kiri. Nah, saya buktikan. Table ya. Nah, seperti ini tampilannya. Tadi warnanya yellow. Karena di sini di set TR-nya ya. Nah, TR-nya kan yellow terus left ya. Nah, ini left semua nih. Ini warnanya kuning, yellow ya. Satu baris nih yellow semua. Dan ratanya sebelah kiri kecuali kolom yang kedua di tengah. Kenapa? Karena kolom yang di tengah di set align-nya adalah center. Makanya dia ikut di tengah. Baris yang kedua. Baris yang ketiga, ini warna pink. Hanya di kolom itu aja, karena TD yang itu yang di set BG color-nya warna pink. Di TD-nya, bukan di TR-nya. Kalau kita rubah di TR, maka satu baris ini sampai ke kanan, nanti akan berubah warna menjadi pink. Ya, jadi yang paling dekat dengan pengaturan, itulah yang akan dipakai. Kayak gitu. Misalnya ini ya. Tadi lab kan lab ya.
Nah, terus di sini tiba-tiba ada yang di tengah sendiri. Nah, berarti ada yang secara khusus diset buat dia yang paling dekat dengan teksnya, yaitu di TD tadi. Nah, sama dengan baris keempat. Baris keempat ini diset ratanya sebelah kanan. Tapi khusus untuk kolom ketiga itu diratakan sebelah kiri. Maka di situ ada align-nya sama dengan left. Nah, seperti itu. Ada yang beda nih warnanya. Nah, silakan diutak-atik warnanya, dirubah, kemudian misalnya diwarnain semuanya. Per baris misalnya warnanya. Ya, itu ngaturnya berarti di TR. Ada pertanyaan nggak? Oke, saya lanjutkan. Sudah selesai sampai latihan terakhir? Sampai ke formulir sudah ya? Bagian, tapi penjelasannya nggak tahu. Ya. Konsep lainnya dari tabel. Ya, tabel itu kita biasa, kalau di tabel biasa ya, kita menggabungkan misalnya dua buah kolom, dua buah baris gitu ya. Namanya biasanya apa? Caranya diklik kolomnya. Kalau kolomnya dua, diklik dua-duanya, kemudian diklik apa? Kalau di Word atau di Excel, merge cell. Biasanya kayak gitu kan. Nah, di HTML nggak ada tulisannya merge kayak gitu, nggak ada. Yang ada adalah yang digunakan kalau menggabung baris menggunakan atribut row span. Ya, untuk kolom kalau digabung jadi col span kayak gitu. Jadi kolom yang di span digabung ya. Kalau row barisnya. Nah, perataan teks secara vertikal diatur menggunakan atribut v-align, vertical align. Pilihannya ada top, ada middle, ada bottom. Kalau align saja, yaitu ratanya kanan, kiri, tengah, justify. Tapi kalau v-align itu atas, top ya, middle sama bottom. Nah, bisa diatur jarak antar kolom dan antar baris ya, pakai cell spacing. Jadi
jarak antar kolom, ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, itu dikasih jarak bisa menggunakan cell spacing namanya, naruhnya di dalam tag table. Terus bisa juga jarak antara batas sisi sisi dari kolom itu dengan teksnya, namanya cell padding. Ya, itu di tag table juga. Itu konsep lainnya. Nah, sekarang ke latihan table modif ya. Ini teksnya agak berbeda di dalamnya. Ini latihan yang ke berapa ini? 13 ya. Dikit lagi. Oke. Tulisannya ya, teks yang dimunculkan, paragrafnya, contoh tabel dengan perataan, penggabungan baris dan kolom, pengaturan warna latar, kemudian perataan pada kolom tertentu itu gabung. Tadi sudah dipraktekkan yang itu, ada warna-warna sudah. Ya, secara vertikal ataupun horizontal. Nah, kemudian jarak kolom dan jarak konten table. Di sini di set ada tambahan, ada table bordernya 1, berarti garisnya dimunculkan. Oh, lupa tadi ya. Ini harusnya ditunjukin dulu. Nah, ini yang pakai garis ya. Kalau garisnya dihilangkan, bisa di set bordernya sama dengan 0 kayak gini. Nah, di save ya. Terus di refresh tampilannya. Nah, ini nggak ada garisnya. Atau dihapus sama sekali. Coba aja ya. Ini nggak akan jadi virus, nggak akan terjadi error macam-macam. Paling-paling nggak tampil aja di sini. Nah, sama. Jadi kalau tidak pengen ada garisnya, border tuh bisa dihilangkan. Mana lebih bagus? Menghilangkan ini atau di set jadi 0? Ya, seperti ini ya, antara border sama dengan 0, dengan dihapus, ini hasilnya sama. Maka lebih baik mana? Lebih baik yang seperti ini atau yang begini? Sama-sama begini masalahnya ya. Ya, mau yang begini atau yang begitu? Nah, yang begini, berarti begini ya. Oke. Yang lebih baik ini kata kita, ya kan? Tapi perlu diingat, yang namanya website itu, halaman web itu, semakin besar ukurannya, ukuran filenya, diakses semakin lambat. Kayak kita download aja lah. Kalau ukurannya kecil kan cepat. Kalau ukurannya besar, lambat. Halaman web itu sama. Semakin banyak kodenya, semakin besar ukuran filenya pasti dah. Ya, walaupun nggak kerasa kalau hanya menghapus border sama dengan 0 itu nggak kerasa. Tapi bayangkan kalau misalnya ada pengaturan yang sebetulnya tidak perlu tapi dimasukkan. Itu kalau dikurangi, misalnya bisa jadi berapa baris itu hilang. Berapa kilobyte yang bisa dihilangkan. Itu mempercepat. Itu kalau di web. Jadi yang lebih bagus untuk kecepatan akses nggak perlu di set karena sama. Jadi border 0 itu lebih baik hapus sama sekali. Ya. Nah, di sini hanya mencontohkan. Gimana kalau di set 5 bordernya? Refresh saja. Nah, seperti itu. Ya. Kalau 500 seperti itu. Mana teksnya ini? Nah, kayak gitu jadinya. Kebesaran ngasih contoh ya, 50 lah biar agak. Nah, gitu kan lebih enak. Itu tadi border. Sudah ya? Saya lanjut ke sini. Nah, bordernya masih 1, oke lah. Kemudian tabel ini dipindah ke kanan posisinya, bukan lagi di tengah. Kalau tadi contoh di tengah. Kalau nggak di set, mau di kiri aja, hapus itu, align-nya itu dihapus aja, nggak usah di set, pasti di kiri. Lebarnya sekarang dibesarin jadi 700. Ada cell spacing 5, cell paddingnya 10. Nah, ya. Kalau yang lainnya ini sudah sama dengan yang tadi ya. Misalnya ini ada BG color untuk TD-nya, itu sudah jelas saja. Oh, satu lagi. Lupa. Saya kembali ke table yang tadi ya. Nah, di sini tadi. Ini ada TH. Yang lainnya TD. Nah, saya ganti dulu ya. Tuh, lihat dulu tampilannya deh.
Ini bordernya saya bikin satu, saya balikin, saya refresh tampilannya seperti ini ya. Kemudian ini yang TH saya ganti jadi TD. Perhatikan dulu sini. Nah, ini judul di atas ya. Judul kolom 1, judul kolom 2, judul kolom 3 itu hurufnya tebal. Hurufnya tebal dan berada di tengah. Ini posisinya di tengah nih. Tebal otomatis, padahal nggak dibikin B loh ini. Kemarin kan kalau mau menebalkan tuh pakai B dan slash B. Nah itu nggak, karena dia menggunakan TH. Sekarang saya ganti jadi TD. Satu ini aja lah, satu kolom ini. TD dan slash TD. Saya save. Kemudian di refresh, berubah. Ya, yang ini judul kolom 1 ratanya rata kiri dan tipis. Sedangkan yang 2 dan 3 tebal dan posisinya di tengah otomatis. Ya, itu bedanya antara TD dan TH. Nah, saya balikin. Kalau bikin judul pakai TH. Oke, kalau di refresh ya, setelah disimpan, saya kembalikan ke TH lagi, dia akan otomatis berada di tengah dan hurufnya tebal. Otomatis, nggak usah pakai B gitu ya, nggak usah di align gitu. Lanjut. Nah, ada yang digabung. Oke, ini baris pertama ya, TR. Di sini ada TD, ini kolom yang pertama, baris 1 kolom 1. Kemudian di sini ada TD call span. Call span-nya 2, berarti kolom yang di span, kolomnya digabung itu ada 2. Otomatis dari TD tersebut ke kanannya. Nah, digabungnya jadi digabung 2 ya. Terus dibikin ratanya sebelah kanan. Ini saya kasih keterangan, gabungan kolom 2 dan 3 di baris 1 ya. Terus yang baris yang kedua, nanti kita lihat buktinya. Langsung di TD call span 2, berarti kolom pertama dan kolom kedua itu digabung jadi 1 ya, pakai warna ini agak oranye kayaknya ini, atau kuning ya, oranye. Nah, yang berikutnya ada TD row span. Kalau row span berarti yang digabung adalah barisnya. Antara apa? Antara baris 2 dan baris 3. Nah, seperti ini. Ini bagi colornya warnanya agak merah ini. Nah, kemudian di sini ditambahan vertical align. V align-nya middle. Jadi kalau tingginya itu jauh ya jaraknya, ada teks kecil dia akan di tengah posisinya, itu namanya middle. Align center. Kalau align ini secara horizontal. Kalau V align itu secara vertikal. Jadi atas bawah itu di tengah-tengah. Kalau center aja, kalau align aja itu berarti antara kanan dan kiri dia di tengah-tengah. Nah, diperhatikan di sini ya. Ini yang saya blok 2 ini, saya tandain, ini adalah jadi satu baris tampilannya. Jadi TR yang ada ini untuk membentuk satu baris, di bawahnya ada lagi satu baris. Kalau kita lihat di sini kolomnya ada 2. Di sini juga kolomnya ada 2. Ya. Yang ini baris 3 kolom 1, sedangkan yang di sini baris 3 kolom 2. Ini BG colornya warnanya hijau. Yang terakhir ada satu baris lagi. Ini TD call span 3 langsung gabung 3-3-nya habis. Nah, seperti itu ya tampilannya. Seperti ini. Rata di sebelah kanan tadi, right. Align-nya right. Saya balik lagi. Ada cell spacing 5. Cell padding-nya 10. Yang mana sih? Nah, gini ya. Yang dimaksud dengan cell spacing itu adalah ini nih. Kolom kosong ini nah. Yang warna putih. Ini namanya cell spacing. Kemudian yang namanya cell padding itu adalah jarak garis ini, garis atas, samping kiri, kanan, bawah itu dengan teksnya. Tadi di set 10 ya. Jadi jarak antara garis bawah ini ke judul
huruf garis paling bawah judul itu adalah 10 pixel. Kurang afdol kalau nggak dicoba, ya kan? Nah, ini sel spacingnya tadi 5. Sekarang saya ganti jadi 25. Nah, biar jelas kelihatan. Ini tadi kecil ya. Ini jaraknya kecil nih, 5 pixel. Kalau di refresh, jaraknya jadi besar seperti ini. Nah, ini adalah sel spacing. Saya bikin 0 ya. Nah, seperti itu. Ini kalau garisnya pengen solid. Kalau tadi kan kalau border aja seperti ini. Nah, masih ada jarak antara garis-garis tepinya. Sekarang kalau dibikin jadi 0, sel spacingnya itu solid garisnya. Terus yang ke berikutnya, sel padding. Tadi 10 nggak kerasa, nggak kelihatan. Bikin jadi 0, Ctrl S. Tampilannya seperti ini. Jarak itu ya. Sekarang dirubah lagi jadi 30. Jadi seperti ini. Jarak antara garis tepi bordernya tabel itu dengan konten, dengan isi itu adalah 30 dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan. Seperti itu bagian yang pertama, masalah sel spacing dan sel padding. Yang ke berikutnya, ada call span. Call span 2, nah, seperti ini. Ini dimaksud call span. Kolom itu jumlahnya ada 3, tapi di TD yang kedua, baris yang kedua ya, di sini sebutnya baris 1, ini baris 2, baris 3, baris 4. Ini baris 1, yang atas judul ya. Kolom kedua di baris pertama itu di call span sebanyak 2, berarti dia akan gabung 2 gini. Nah, lahirlah seperti ini jadinya, tergabung. Nah, kemudian yang di bawahnya itu TD yang pertama di call span 2. Jadinya kolom 1 dan kolom 2 digabung, hasilnya seperti ini, warna oranye. Saya lanjut ke bawahnya dulu, baris keempat. Ini call span-nya sama dengan 3. Maka 3-3-nya digabung jadi 1, jadinya seperti ini. Sudah. Ini jumlah TR-nya ada berapa? Sininya aja, yang dari T-body. Ada 1, 2, 3, 4. Jumlah barisnya itu ada 4, aslinya. Ya. Kalau kita lihat di kodenya, kalau TR atas ini kita nggak hitung tadi. Ya, ini yang pertama, TR1, sini. Ini TR yang kedua, TR yang ketiga, TR yang keempat. TR1 dan 4 itu sudah jelas. Ini 1 dan 4 sudah jelas. Nah, yang jadi masalah adalah TR2 dan TR3. Karena apa? Karena di sini ada penggabungan. Penggabungan baris, ada row span. Ya, ini yang saya maksud tadi, 2 baris ini jadi 1. Karena yang di sini di call span 2. Jadi ini di call span 2, kemudian TD yang berikutnya itu di row span. Nah, di sini call span, di sininya row span. Jadi sebetulnya aslinya itu ada garis di sini. Ya, pemisah antara baris 2 dan baris 3. Tapi karena kolom yang ketiga itu digabung barisnya, maka dia akan ngambil tempat ke bawah sini. Nah, sisanya ini hanya dibuatkan 2 kolom, karena kolom yang ketiga itu ngikut dari tabel yang di atas, dari baris yang di atas. Nah, di sini ada baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 2. Nih. Gimana kalau ini digabung juga? Kalau ini digabung juga, dua-duanya, yang pertama ini dihilangkan. Coret ya. Di sini ditambahkan TD call span sama dengan 2, maka hasilnya adalah sama seperti di atas. Ini tergabung, ini gabung juga. Seperti itu, ada pertanyaan nggak? Ada?
salah sendiri ya. Kalau bingung salah sendiri, kalau nggak bertanya, sudah dikasih kesempatan. Walaupun pertanyaannya nggak mesti harus di kelas, ya di luar juga boleh. Pas lagi nyoba tiba-tiba ada yang nggak paham, itu ditanya di luar boleh ya. Bagian yang ketiga, membuat desain formulir.